Siap, kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Saya tengah berada di kawasan terminal persiapan di Kota Tabanan. Seperti tempat di depan, ini adalah tumpukan sampah-sampah yang merupakan salah satu tumpukan sampah yang beberapa hari ini cukup menyita perhatian para netizen di media sosial, termasuk di Suara Tabanan. Baik, Semeton Suara Tabanan, kalau ngomongin soal sampah, ini memang sangat dilematis, karena di satu sisi pemerintah dengan segala upaya sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan sampah, termasuk bagaimana kemudian mengedukasi sumber daya manusia yang menjadi pendukung di daerah masing-masing. Namun faktanya sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan yang begitu rumit dan kompleks dihadapi di kalangan masyarakat di semua daerah, termasuk atau tidak terkecuali juga dialami oleh Tabanan sebagai salah satu kota yang memang tidak luput dari persoalan sampah. Seperti Semeton Suara Tabanan mungkin sudah maklumi bersama atau sudah ikuti di media sosial bahwa beberapa hari belakangan soal sampah yang menumpuk di beberapa titik di Kota Tabanan, seperti di Persiapan, kemudian di Pasar Hewan Kediri, di kawasan Bakisan, belum termasuk di pusat kota. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak, dan tidak terkecuali pada hari ini Forum Perbekal Kecamatan Selemadeg Timur di bawah koordinasi Camat Selemadeg Timur Bapak Agus Hendra Manik Mastawo ikut peduli untuk mengentaskan sampah-sampah yang menumpuk di beberapa ruas kota atau di beberapa titik kota yang ada di Kota Tabanan. Kepedulian ini dilakukan dengan atau dilaksanakan dengan membantu mengambil sampah untuk kemudian dibawa ke TPS 3R yang ada di desa-desa di Kecamatan Selemadeg Timur untuk kemudian dipilih dan diolah di TPS yang akan nanti menampung beberapa persoalan atau tumpukan sampah yang ada di kota. Akan tetapi saya akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan salah seorang perbekal yang ikut pada saat ini dari sekian perbekal dari Forum Perbekal di Kecamatan Selemadeg Timur untuk ikut peduli mengambil sampah untuk kemudian dipilih dan diolah di TPS yang ada di daerah masing-masing. Ya, saya akan dengan Pak Wayan Wija. Beliau adalah perbekal Desa Gunung Salak di Kecamatan Selemadeg Timur. Nah, ini luar biasa kepedulian daripada Forum Perbekal di Kecamatan Selemadeg Timur untuk sementara mungkin bisa mengatasi permasalahan tumpukan sampah di beberapa titik yang ada di Kota Tabanan. Apa yang menginspirasi kegiatan yang dilakukan pada hari ini, Pak? Ya, selamat pagi. Ini sebenarnya terinspirasi dari teman kami, Pak
Perbekal Tegal Mengkep tadi nelpon karena kita ada berita di medsos Tabanan terjadi tumpukan sampah yang begitu meluber, sehingga kami ditelepon dari sama teman, ayo kita peduli dengan Tabanan. Kebetulan kita sudah punya TPS 3R. Kita mencoba karena di TPA sudah overload, kita mencoba membawa minimal 1 truk untuk ke TPS dan nantinya kita pilah di sana. Artinya walaupun sedikit kontribusi kami, tetapi merupakan andil yang sangat besar di dalam penanganan sampah ini. Iya, ini merupakan gerakan moral. Sebetulnya pesan esensi yang ingin disampaikan, terutama kepada masyarakat ini untuk bisa secara sadar mengolah sampah dari rumah masing-masing. Atau lebih kita kenal saat ini kan berbasis sumber itu, Pak. Iya. Begini ya, seperti apa yang sering diungkapkan bahwa kita katanya bangga jadi orang Tabanan. Kalau memang slogan itu aja yang kita pakai, tanpa kita berbuat untuk kemajuan kabupaten kita, siapa lagi yang kita harus bisa ikut memberikan andil kepada kabupaten kita ini. Makanya tadi kita berembuk dengan forum perbekal se-Kecamatan Selemadeg Timur, seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami perbekal Desa Gunung Salak, bagaimana kita bisa ada kepedulian kepada kabupaten yang kita cintai ini terkait masalah sampah yang ada saat ini. Karena informasi yang saya dengar lewat medsos katanya sampah itu meluber di kota, makanya kami bergerak cepat hari ini untuk ikut menangani permasalahan sampah. Rencana sampah ini kita akan bawa, kita tidak bawa ke TPA yang ada di Mandung, tapi kita bawa ke TPS 3R ke masing-masing desa. Di sana nanti kita akan pilah oleh petugas kita di masing-masing TPS 3R yang ada di desa masing-masing. Iya, ini ide yang luar biasa ini. Kalau menyoal soal sampah, sebetulnya persoalan sampah dari sekarang dari desa yang membantu ke kota itu sebetulnya kalau boleh tahu dulu, sebelum kita membahas persoalan sampah yang ada di kota, persoalan sampah kita di desa seperti apa sebetulnya dari sisi kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dari sumber itu, Pak? Kalau di desa, terutama desa kami, memang permasalahan sampah memang tetap ada, tapi kami bisa mengatasi walaupun kita tidak bisa mengatasi secara tuntas gitu. Sampah-sampah organik kita sudah olah di TPS 3R untuk dijadikan kompos. Sampah plastik kita sudah kerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini ada yayasan yang membantu kami di desa untuk mengambil sampah plastik. Yang menjadi kendala adalah residu. Nah, residu itu biasanya kami langsung bawa ke TPA yang ada di Mandung itu. Iya, ini kan merupakan gerakan moral, dan apakah ini bisa dilakukan secara konsisten oleh pihak-pihak yang ada di desa untuk membantu kemudian persoalan sampah yang ada di kota ini, Pak? Terkait masalah itu kami belum bisa menjawab. Sekarang tergantung bagaimana menyikapi ini dari pimpinan terkait masalah ini. Kami tidak bisa menjawab masalah itu. Iya, mungkin ada pesan moral khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama yang ada masyarakat kita yang di perkotaan. Ya, perlu saya sampaikan pada hari ini terkait dengan keberadaan sampah yang sekarang meluber. Saya lihat ini, kami mohon kepada masyarakat yang ada di kota, semasih sampah itu bisa diolah di masing-masing rumah tangga, ayo kita pilah di sana. Sampunan buang sampah, semua sampah yang ada di rumah tangga itu dibawa ke jalan di tempat sampah seperti ini. Mestinya kalau memang kami di desa bisa itu kami lakukan untuk memilah sampah itu. Bahkan sampah dapur itu bisa kami jadikan kompos itu. Iya, dan yang berikutnya karena pemerintah juga mulai gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dr. Kemang Gede Sanjayo juga tidak pernah henti-henti untuk terus turun melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk tim penggerak PKK juga tidak pernah henti untuk melakukan itu. Betul. Sebenarnya kesulitannya apa, Pak?
sehingga kita masih tetap saja mengalami persoalan sampah yang seperti ini. Siapa sebetulnya yang kesulitannya itu kesadaran masyarakat belum tumbuh, itu aja. Kalau memang masyarakat sudah sadar terkait dengan keberadaan sampah, saya yakin permasalahan sampah tidak akan seperti ini, gitu. Pasti akan selesai di sumber itu. Gitu. Kesadaran semestinya. Kesadaran yang penting ya. Kesadaran untuk mengolah atau memilah sampah dari rumah masing-masing dulu ya, dari sumber ya. Tidak serta-merta ada sampah di rumah dikumpulkan langsung ke bawah ke pinggir jalan ya. Baik, Bapak Dewa Madewidarmo, Perbekel Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan beliau bersama perbekel-perbekel yang tergabung dalam forum perbekel di Kecamatan Selemadeg Timur pada hari ini secara serentak turun ke kota, ke titik-titik yang memiliki luberan sampah untuk sementara bisa dibantu untuk mengurai dan kemudian dikumpulkan di TPS 3R yang ada di setiap desa di Kecamatan Selemadeg Timur. Sampah-sampah yang terkumpul itu tidak didiamkan begitu saja, tetapi sampai di TPS 3R akan dipilih dan kemudian diolah untuk menjadi kompos yang organik dan yang non-organik, itu dimanfaatkan untuk kemudian didistribusikan kembali. Baik, Semeton Suara Tabanan sementara menunggu menaikkan sampah ke dump truck dari tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pojok terminal Persiapan. Saya akan mencoba untuk berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan, Bapak Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ya Pak ya? Bapak Eka Yana. Swastiastu Pak. Swastiastu. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya Pak? Baik, baik. Baik. Iya. Beliau adalah Bapak Eka Yana, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Kalau melihat sampah, ngomongin sampah ini hampir 1 minggu belakangan ini menjadi viral di medsos. Itu sebenarnya apa yang terjadi Pak? Sambil jalan Pak. Begini Pak. Iya. Sebetulnya kita sudah bergerak dan kebetulan saja ada alat berat kita yang bermasalah. Tetapi itu bukan kendala untuk kita tidak bekerja. Itu bukan alasan ya Pak ya? Kita terus bekerja. Iya. Nah cuma saja speed pekerjaan kita agak terlambat, agak lambat sedikit. Nah tetapi kita tetap berusaha seoptimal mungkin. Kita jawab dengan kerja, dan kerja. Iya. Terima kasih Pak. Iya, itu sebetulnya yang menjadi faktor menumpuknya sampah di beberapa hari belakangan ini apa sebetulnya itu Pak? Begini, ketika alat itu bermasalah, TPA kan tidak bisa menampung sampah karena sudah overload. Nah kemudian sementara sampah kita ambil, tetapi kita taruh di truk karena tidak bisa dibongkar di TPA. Iya. Nah kemudian setelah itu kita cari alternatif lain. Alternatifnya adalah kita untuk melakukan pembongkaran sampah di TPS 3R terdekat. Nah kemudian sudah kita lakukan mulai hari Jumat, sudah sampai sekarang hari Minggu kita laksanakan sana. Dan Asungkaro hari ini kita mendapat juga bantuan dari rekan para perbekel di Kecamatan Seletim. Nah, itu sudah siap juga dengan 1 dump truck dan mereka akan membongkar di sana. Jadi tidak lagi ke TPS 3R, dia langsung dibongkar di Seletim. Nah ini luar biasa. Dan juga bantuan dari rekan PU, ada alat berat juga dan termasuk juga batu putih untuk jalan ke TPS T3R yang ada di Desa Gubuk untuk ditata. Nah ini luar biasa dukungannya dan juga berkat kemampuan kami kerahkan seluruh armada berserta seluruh staf sampai sore bahkan menjelang malam itu kita tetap bekerja. Nah cuma saja karena kebetulan kemarin momen ya Pak, hari Senin itu juga Duase, kemudian hari Rabu juga Pagerwesi, hari Selasa Tilem kalau tidak salah itu, sehingga Ampuro ini sampah-sampah
upacara-upacara sembahyang cukup menumpuk jadinya. Iya. Dan kebetulan berbarengan alat kita bermasalah. Bermasalah. Jadi saja kalau tidak sebetulnya masih bisa normal. Iya, kalau ini kan seminggu terakhir ini terjadi masalah. Biasanya kalau hari-hari biasa seperti apa? Oh, normal. Normal. Tidak sampai seperti ini. Iya, kalau boleh tahu volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Tabanan ini setiap harinya berapa, Pak? Kalau seluruh Tabanan itu ada di 438 ton per hari. Per hari. Nah, kemudian yang tercover di TPA Mandung itu 110 ton. Berarti sisanya itu seperti apa pengelolaannya? Sisanya itu ditangani di TPS 3R, di rumah tangga di desa, karena di sana ada juga tempat pengelolaan, ada yang juga mungkin digunakan untuk kompos, atau juga dia kondisikan di tebo-tebo. Jadi kemudian yang sisanya ada yang sudah diolah di bank sampah dan TPS 3R, kemudian yang menilai ekonomis dia komersialkan. Nah, sehingga sampah yang ke TPA seharusnya berkurang. Ya. Iya. Dari beberapa titik yang beberapa hari belakangan ini menumpuk seperti di Pasar Hewan Kediri, di Terminal Persiapan, kemudian di Pakisan dan di tempat-tempat lain. Sampai saat ini sudah seperti apa penanganannya, Pak? Sampai saat ini sudah hampir 90%. Dari hari Jumat kita tangani sudah mulai normal, Pak. Tinggal di beberapa titik yang sampahnya juga belum kita sentuh, tapi sekarang sudah. Mudah-mudahan Astungkaro di hari ini sudah bisa semuanya dapat kita antisipasi. Sudah. Nah, perlu kita sampaikan di sini bahwa kita punya 54 TPS yang harus kita tangani. Iya. Yang menjadi layanan, dan ada 24 unit truk, tetapi yang aktif itu hanya 24 rusak berat. Kemudian yang dump truck dan kontainer itu sekitar 17. Jadi itu yang kita optimalkan. Dengan kijang tua itu kita punya 4 untuk membantu di dalam pasar, kan jalan-jalan kecil itu kita pakai kijang-kijang itu. Jadi semua sudah Astungkaro. Bahkan sekarang pimpinan, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, termasuk juga OPD-OPD yang lain sudah bersatu, Pak. Kita bersama-sama, termasuk Pak Camat juga dari Seltim ikut. Beliau turun di Terminal Persiapan beserta beberapa perbekalnya. Ini luar biasa. Jadi dukungan bagi kami, khususnya kebersamaan. Kita bersama bisa tuntaskan sampah. Jadi merupakan kerja kolaborasi. Jadi DLH tidak bisa sendiri untuk mengatasi sampah. Kita mohon dukungan seluruh komponen masyarakat Tabanan untuk bersama-sama mengolah sampah yang berbasis sumber sesuai dengan Pergub 47 tahun 2019. Iya, baik. Mungkin ada harapan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Untuk himbauan begini, bahwa sampah ini adalah produksi dari kita. Jadi kita yang memproduksi sampah. Jadi oleh karena demikian, sampah merupakan kewajiban kita semua dalam menanggulanginya. Nah, oleh karena demikian, kami harapkan ketika sampah sudah dikelola dengan baik dari rumah tangga, kemudian di Banjar, kemudian di tingkat desa, dan juga di tingkat kecamatan, maka di tingkat kabupaten dengan sendirinya akan bersih. Jadi mohon dukungan, kebersamaan kita. Mari kita jawab sampah ini dengan bekerja sesuai dengan hakiki kita selaku manusia yang memang menghargai alam dan lingkungan. Melalilah kita berbuat dengan bagaimana kita mengatasi sampah yang memang kita produksi sehari-hari. Berbuat dari diri sendiri, dari rumah sendiri. Iya. Sehingga tidak membebani orang lain ya, Pak, ya. Betul. Jadi desa kita bersih tanpa mengotori desa lain. Rumah kita bersih tanpa mengotori tetangga. Ya. Iya, ini yang poin sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak Kadis, Bapak Eka Yana. Selamat bekerja kembali. Baik, Semeton Suara Tabanan, rupanya apa yang menjadi stressing dari Bapak Bupati Tabanan, Bapak Dr. Komang Gede Sanjaya, hampir setiap hari disampaikan bahwa di dalam menuntaskan pekerjaan-pekerjaan atau PR-PR yang ada di Kabupaten Tabanan, diharapkan semua pihak, terutama OPD terkait, bisa saling bersinergi dan bekerja sama. Dan tampaknya apa yang menjadi harapan itu hari ini memang terjawab, terbukti. Tidak saja OPD-OPD yang
terkait yang terlibat untuk ikut serta berperan dan peduli untuk menuntaskan permasalahan sampah. Akan tetapi forum perbekal di Kecamatan Selemadeg Timur yang dipimpin langsung oleh Camat Selemadeg Timur Bapak Agus Hendra Manik Mastawa juga turut serta untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di Kota Tabanan untuk kemudian mengambil sampah-sampahnya untuk kemudian diolah di TPS 3R yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Selemadeg Timur. Ini lubangnya, Mai. Tulisik. Baik, Semeton serta Tabanan, demikian siaran langsung di Empik Suta. Dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saya Parindra Suta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.